Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelompok 1, semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Rustan Effendi SPDI MPDI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi pengembangan kurikulum. Baik, menurut bahasa, kurikulum merupakan bahasa yang berasal dari kata Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kyr yang diartikan jangka yang dilalui oleh pelari. Ungkapan itu awalnya digunakan dalam dunia olahraga untuk menunjukkan sirkuit kecil-kecil yang berarti jarak yang mesti dilalui dalam sebuah kompetensi olahraga. Di dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasanya disebut kata manhaj, artinya arah terang yang ditempuh manusia dalam bermacam bidang kehidupan. Kurikulum Kamus Tarbiyah atau biasa disebut manhaj ad-dirasah merupakan media dan seperangkat rencana yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk dijadikan acuan agar tercapainya tujuan pendidikan. Adapun menurut para ahli mengenai pengertian kurikulum, yang pertama, Ramayulis mengutip pandangan Ad-Damarda, Sy Sarhan, dan Munir Kamil bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat pengalaman pendidikan budaya, olahraga, sosial, dan seni yang diberikan lembaga. Adapun tujuannya adalah untuk tumbuh secara merata dari seluruh aspek dan memperbaiki perilaku anak didik sesuai dengan pendidikan mereka. Kemudian menurut Ramayulis mengutip dari Zakia Darajat menjelaskan bahwa kurikulum menjadi program yang dilaksanakan, kemudian dikembangkan di dalam bidang pendidikan untuk memenuhi perangkat tujuan pendidikan. Kemudian Ramayulis mengutip pandangan M. Arifin tentang kurikulum. Kurikulum adalah segala jenis bahan ajar yang harus diberikan dalam proses pendidikan sesuai sistem lembaga pendidikan. Kemudian Ramayulis mengutip Crow and Crow yang mengartikan bahwasanya kurikulum itu sebagai kumpulan mata pelajaran yang dirancang dengan sistematis untuk menuntaskan suatu program menuju gelar sarjana. Peran kurikulum yang pertama itu peran kreatif. Dalam peran kreatif kurikulum, sekolah mempunyai tanggung jawab untuk menumbuhkan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, kurikulum memainkan peran kreatif. Kurikulum hendaknya memuat sesuatu yang baru, yang kreatif, sehingga membantu siswa untuk mengembangkan segala yang dimilikinya, sehingga bisa berpartisipasi aktif di dalam kehidupan sosial yang berkembang dengan dinamis. Yang kedua, peran kurikulum yaitu peran kritis dan evaluatif. Mengingat peran kurikulum sebelumnya yaitu konservatif, itu tidak semua nilai dan budaya lama harus dilestarikan. Oleh sebab itu, kurikulum bertujuan untuk berperan sebagai penyeleksi budaya dan nilai yang mana akan ditanamkan dan budaya atau nilai baru mana yang akan diwariskan kepada peserta didik. Kurikulum harus berperan untuk memilih dan mengevaluasi apa saja yang berguna dalam kehidupan siswa.
Selanjutnya, peran konservatif. Ya, peran konservatif ini kurikulum adalah untuk memelihara bagi generasi muda berbagai nilai budaya yang merupakan warisan nenek moyang melalui sekolah dan lembaga pendidikan. Kurikulum mempunyai tugas mencerdaskan generasi muda, yaitu menyampaikan kepada siswa nilai-nilai dan budaya masyarakat. Dengan peran konservatif, kurikulum bisa membantu menghindari segala pengaruh yang bisa merusak nilai-nilai nenek moyangnya, sehingga identitas masyarakat bahkan stabilitas sesuai sosial terjaga dengan baik. Peran ini juga menegaskan bahwa kurikulum bisa menjadi wadah penanaman nilai-nilai warisan budaya kepada generasi muda yang kini dianggap penting. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Andi Alfia, yaitu fungsi-fungsi kurikulum. Yang pertama itu fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Artinya, kurikulum yang menjadi bahan pengajaran yang mesti dapat membantu atau membimbing peserta didik untuk menerima dan paham atas kelebihan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pemilihan atau the selective function. Artinya, kurikulum menjadi bahan pengajaran yang mesti memberikan peluang bagi murid untuk memilih program pembelajaran yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi persiapan. Artinya, kurikulum menjadi bahan pengajaran yang mesti bisa menyiapkan anak didik buat meningkatkan studi ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi diferensial atau the differentiating function. Artinya, kurikulum menjadi bahan pengajaran yang mesti mampu melayani perbedaan setiap individu dari peserta didik. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi integrasi atau the integrating function. Artinya, kurikulum menjadi bahan pengajaran yang mesti bisa menghasilkan individu yang utuh. Kemudian fungsi yang keenam yaitu fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive function. Artinya, kurikulum menjadi bahan pengajaran yang mesti mampu membimbing peserta didik pada ciri yang adaptif dengan baik. Adapun fungsi-fungsi kurikulum yang lain seperti fungsi kurikulum bagi masyarakat, kemudian fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, kemudian fungsi kurikulum bagi guru, dan fungsi kurikulum bagi para penulis. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.